Ya, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Jadi saya kembali lagi ke Bang Rey. Tadi Bang Rey baru menjelaskan skor 3-1. Satu untuk Pak Jokowi tadi sudah dijelaskan, lalu kemudian satu untuk Pak Surya Paloh juga sudah dijelaskan. Nah, tinggal masih ada 2 poin. Nah, lanjut Bang Rey. Nah, poin kedua yang berhubungan dengan keluar ya. Kenyataannya sampai sekarang pertemuan-pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu tidak menurunkan tensi Nasdem untuk terus mendukung Anies. Oke. Nah, kan beberapa di antara kita menduga akan ada pengademan gitu loh ya, pengademan isu, pengademan apa macam-macam. Justru dalam catatan saya, setidaknya ada 2 tanda kutip ya, serangan ke pemerintah dari satu Nasdem, salah satunya mungkin dari orang yang dukung Anies atau Apa itu? mereka yang dukung Anies. Serangannya apa? Serangan pertama itu adalah menduga bahwa pemerintah sedang menjegal proses Pencalonan Anies gitu ya, dengan mempersulit izin ya, macam-macam dan seterusnya itu gitu ya. Ya sebagian yang lain bukan dari Nasdemnya, kalau yang tadi itu dari Nasdem yang berbicara itu. Tapi sebagian yang lain yang ikut serta di dalam pendukungnya Pak Anies bahkan menyebut ada semacam upaya melakukan teror gitu ya, dengan ada bom ular itu ya yang dilempar ke rumah macam-macam dan seterusnya itu. Ular dilempar kemana? Seingat saya di Banten ya kemarin ya, ular atau apa ya yang katanya dilempar ke rumah itu, kebetulan rumah siapa? Pak Wahidin. Pak Wahidin ini siapa? Pak Wahidin ini kan gubernur Banten yang sekaligus kader Demokrat. Oh. Nah, itu 2. Artinya Nasdem makin kencang membuat citra Anies itu antitesa dari Pak Jokowi, meskipun mereka berulang-ulang mengatakan tidak sedang melakukan itu. Dan lebih dari itu, istilah yang dipergunakan saat itu adalah pemerintah atau aparatus negara. Aparatus negara itu ya dipahami adalah dalam ini pemerintah. Apa artinya? Artinya Nasdem mau mengatakan kami beda loh dengan pemerintah yang sekarang gitu. Dengan kalimat upaya menjegal itu tadi kan. Dengan yang dilakukan oleh aparat negara. Ya aparat negara itu dipahami dalam konteks ini adalah pemerintah gitu. Artinya Bang Rey mau mengatakan bahwa ternyata setelah pertemuan ini tidak membuat Pak Surya Paloh makin surut Ya, untuk itu yang Anies, justru makin kenceng gitu. Bukan makin surut, yang ada malah Makin kenceng. Secara perlahan kelihatan Nasdem mulai memperlihatkan bahwa ia juga beda dengan pemerintah sebetulnya gitu. Tapi dari sisi mananya? Ya kan saya baru sebutkan tadi Bung Sebastian. Misalnya mereka dengan mengatakan ada aparat negara yang berupaya tanda kutip menjegal Anies gitu. Aparat negara itu dipahami dalam konteks ini akan pemerintah gitu loh. Ya, nah padahal Nasdem sendiri bagian dari pemerintah itu kan. Tapi dari siapa menjegalnya? Ya kita nggak tahu. Itu saya hanya mengutip pernyataan itu. Oh, mengutip pernyataan. Okay. Iya, kasusnya di mana? Apa saya nggak tahu. Saya menganalisa pernyataan itu dengan fakta yang kita lihat sekarang. Kenyataannya setelah pertemuan itu bukan mengademkan seperti yang diungkapkan oleh Bung Surya Paloh dengan Airlangga dalam pertemuan itu untuk mengademkan politik bla bla. Yang ada adalah itu yang saya sebutkan tadi, kelihatan perlahan demi perlahan citra Anies sebagai antitesa Jokowi itu mulai lebih ditekankan. Bahkan lebih dari itu, Nasdem juga mulai mendefinisikan dirinya bahwa dia bukan bagian dari pemerintah itu gitu loh. Dengan menyebut adanya upaya melakukan pencegalan yang dilakukan oleh aparat negara. Aparat negara dalam konteks ini tentu saja pemahamannya adalah pemerintah gitu ya. Ya, meskipun itu masih asumsi ya. Enggak, soal benar apa tidak saya enggak tahu. Saya enggak menganalisa itu gitu loh Bung Aksabas. Yang saya analisa itu pernyataan itu sendiri. Dan itu datang dari orang Nasdem gitu loh. Jadi orang Nasdem menyatakan itu artinya kesan saya mereka sedang mendefinisikan bahwa mereka ini bukan bagian yang disebut dengan pemerintah itu gitu loh. Ya kan? Nah, itu maksud saya gitu. Nah, yang ketiga ke dalam ini artinya ke koalisi. Apa itu? Yaitu akibat faktanya kemudian Demokrat dengan PKS buru-buru
menyatakan dukungan kepada Anies sebagai calon presiden, sesuatu yang dikeluhkan oleh Nasdem sebelumnya. Nasdem agak mengeluh mengapa dua partai ini lambat sekali menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan itu, dan oleh karena itulah mereka mulai anjang sana ke awalnya ke Gerindra, kemudian anjang sana ke PKB, dan terakhir adalah ke Partai Golkar. Sebelum anjang sana ke Partai Golkar itu, PKS dan Demokrat malamnya tuh, sebelumnya sudah Demokrat melalui surat kan, melalui pernyataan tertulis gitu, malamnya PKS menyatakan dukungan terhadap Nah, Anies itu Baswedan, dia, itu yang saya ingin tanya ke Bung Rey. Ini pernyataan dukungan dari Demokrat dan Nasdem itu menurut Bung Rey ini berkah buat Nasdem atau mudarat? Bisa berkah, bisa enggak. Ini tergantung melolahnya juga nantinya. Bung Oke, Subas, gitu. berkahnya apa? Berkahnya karena memang mereka yang tekan terus Iya. supaya dua partai ini Ya nyata-nyata karena Nasdem dong. menunggu lah dua Iya. partai. Iya dong, kalau mau ini serius Iya. dukung ayo dong. Seru dong kan. Supaya Kita misalnya memenuhi misalnya ketentuan. reaksi mereka saja terhadap pernyataan dukungan PKS itu saja nggak terlalu heboh kok. Apa mereka masih bersikap seolah-olah PKS ini serius, sebelum deklarasi bener-beneran kita jangan anggap itu kayaknya benar dulu deh gitu loh kira-kira. Kalau saya maknai pernyataan Bung Pak Ali tuh, Ali yang dari Nasdem gitu ya. Jadi kalau belum ada surat-surat dan belum ada deklarasi, ya kita anggap itu pernyataan biasa saja dulu kira-kira gitu terhadap apa itu gitu. Artinya apa gitu? Artinya ya Nasdem merasa bahwa upaya yang dilakukan ini belum serius betul gitu loh kira-kira. Yang dilakukan oleh PKS maupun Demokrat gitu ya. Tapi juga bisa bencana kalau pandangannya Nasdem sedang membuat koalisi baru gitu. Nah, koalisi baru ini siapa? Ya bisa Nasdem ke KIP atau boleh jadi orang KIP-nya masuk ke mereka gitu. Tapi kalau dibaca dari dua peta ini, yang paling mungkin itu adalah Nasdem pindah ke KIP gitu. Tapi apakah ia akan tetap dukung Anies? Dia nggak bisa mundur dari situ. Itu persoalan. Oh, jadi menurut Bung Ray, Nasdem tidak akan bisa mundur dari Anies? Nggak akan bisa mundur dari Anies. Kenapa Saya, gitu? Oke, Karena, saya ke ini dulu. Oke. Saya ke Bung Emrus dulu. Itu Bung Emrus membaca setelah dua partai ini menyatakan juga mendukung Anies. Apakah yakin bahwa tiga partai ini akan berkoalisi untuk mengusung Anies calon presiden? Baik, kalau soal keyakinan gitu ya, tidak satupun orang bisa menjamin. Kenapa? Fenomena politik kita di Indonesia sangat-sangat cair. Apalagi dalam pencalonan tidak berdasarkan ideologis, adalah pragmatis. Sehingga tidak bisa kita pastikan tentang apakah akan tetap. Hanya saja kita melihat ini seperti bermain sinetron ini antara Demokrat, PKS sama Nasdem. Nah, ketika Nasdem dekat, maka PKS sama Demokrat menjauh. Begitu ya. Ketika Nasdem menjauh, roadshow PKS sama Nasdem dekat, artinya mendukung. Kan begitu. Nah, kalau kita bicara komunikasi, kan begitu. Nah, itu kan suatu fenomena. Aku dekat, kau menjauh, aku dekat. Aku dekat. Nah, ini nggak bakal ketemu dong. Itu ada persoalan. Begitu. Artinya paling tidak persoalannya tidak ada suatu inline daripada tiga partai ini. Belum ada suatu kesepakatan yang memang bisa menjadi satu kesatuan. Karena itu indikasi daripada bahwa relasi mereka masih jauh. Kalau kita pakai social penetration theory ada di dalam komunikasi. Jadi saya ilustrasikan karena gambarnya juga bawang merah gitu ya dalam teori itu. Maka adalah bahwa kulit luar, kulit dalam. Nah, mereka masih kulit luar ini, belum bicara kita, masih bicara saya, kami, belum bicara kita. Nah, oleh karena itu, karena ada yang mendekat, lalu ada yang menjauh, lalu ada yang dekat, berarti mereka belum ada suatu titik temu untuk mencalonkan. Saya terus terang mengatakan tidak ada jaminan Anies untuk jadi calon presiden. Kenapa? Karena ketika Nasdem mengusung Anies, saya kira suatu hal yang bagus yang perlu kita apresiasi, suatu keberanian begitu ya. Tapi pada saat itu diucapkan, disampaikan oleh Nasdem,
PKS sama Demokrat menjadi gadis cantik. Artinya apa? Kalau kamu tidak tarik saya, maka kamu tidak jadi mencalonkan, sehingga mereka dua partai ini punya nilai jual ke partai lain. Tapi ketika Nasdem mencoba berlobi, mereka ini mendekat. Artinya apa? Sama saja meta meaningnya ngeledek itu. PKS dengan Demokrat kepada Nasdem. Karena harusnya mereka sesama dekat dong ke mereka. Tapi begitu Nasdem menjauh dia datang, kan itu kan suatu hal kalau kita bahasa sehari-hari itu ngeledek, gitu ya. Boleh dikatakan mengabaikan. Nah, di situ saya melihat bahwa harusnya menurut pandangan saya Nasdem mengumumkan bersama-sama kemarin dengan PKS dan Demokrat bersama-sama. Tetapi Nasdem percaya diri dan itu menjadi menguntungkan bagi PKS dan Demokrat. Ketika Abang mengatakan Ya. Demokrat dan PKS mendekat, kok malah Nasdem menjauh? Nah. Oh, ternyata kita mesti break dulu. Oke, baik kalau begitu. Ini soal menjauh dan mendekat, ini menarik. Tapi kita tahan dulu setelah break yang satu ini.